Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil mu'minina wal mu'minin wa ja'ala diyaqa ala qulubil munafiqina wal kafirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah. Pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang tiada hentinya melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Tak terkecuali nikmat taufik, hidayah, dan nikmat yang kita rasakan seperti sekarang ini. Salawat teriring salam, semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam juga semoga terlimpah kepada para sahabat, para tabi'in dan tabi'atnya, hingga kepada kita semua selaku umatnya. Para pemirsa rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahyal qalbu." Artinya, ingatlah bahwa dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh. Jika daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Daging tersebut ialah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis ini dapat dipetik satu pelajaran penting bahwa hati adalah pemimpin, sedangkan anggota tubuh yang lain adalah pengikut atau prajuritnya. Jika kondisi hati selaku pemimpin baik, maka insya Allah anggota tubuh selaku pengikutnya pun akan baik. Namun, sebaliknya, jika hati tidak baik, maka tidak ada harapan anggota tubuh lain selaku pengikutnya akan baik. Dengan demikian, baik buruknya perilaku seseorang bergantung pada keadaan hati. Karena itu, siapa saja yang ingin mengubah diri serta memperbaiki tingkah laku anggota tubuhnya, maka hendaknya memulai dengan menata dan memperbaiki hati. Pertanyaannya, bagaimana cara menata hati? Harus memulai dari mana? Dan apa saja langkah-langkah serta upaya-upayanya? Hadirin rahimakumullah. Banyak ulama yang berpengalaman dalam urusan hati dan pendakian ruhani serta menjawab hal ini. Salah satunya Syekh Khalid Ibnu Utsman Ibnu Al-Sab. Seperti yang diungkapkannya dalam kitab Nuzlatul Fudala dalam halaman 607. Namun, sebelum menyebutkan upaya-upaya dimaksud, ia menekankan pentingnya niat dan itikad kuat dari hati itu sendiri untuk memperbaikinya. Sebab, mustahil suatu perubahan dan perbaikan akan tercapai tanpa itikad yang kuat. Menurutnya, ada banyak upaya dalam menata hati, setidaknya ada 7 upaya penting. Pertama, adalah mujahadah atau perjuangan melawan nafsu yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Karenanya, dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Contohnya, seperti yang dilakukan oleh seorang tabi'in, Ibnu Al-Munqadir, ia pernah menunturkan, "Sampai benar-benar istiqomah, aku berusaha menahan nafsu selama 40 tahun. Ungkapan ini berpesan, tatkala hati seorang hamba sudah istiqomah, maka istiqomah pula anggota tubuh dan amal perbuatannya. Sehingga godaan apapun yang datang membisikkan hati, hati itu akan tetap tegak dalam ketaatan. Oleh karenanya, tidak lupa kita sampaikan doa di dalam sholat dengan doa, Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Kedua, adalah banyak mengingat kematian.
ziarah kubur, dan melihat orang-orang yang sedang menghadapi sakratul maut. Sebab sakratul maut merupakan detik-detik di mana kita akan berpisah dengan dunia serta segala keinginan dan kenikmatannya. Ketahuilah, mengingat kematian akan menghidupkan dan melembutkan hati kita yang keras. Maka dari itu, luangkanlah waktu untuk merenungkan kematian, berziarah kubur, dan mengantarkan jenazah. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Aksiru dikurhadi min laddati. Artinya, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Para pemirsa rahimakumullah. Ketiga, dalam menata hati adalah banyak bergaul dengan orang-orang saleh yang selalu mengingat Allah dan sering memandang wajah mereka. Sebab dengan memandang wajah mereka, hati kita akan terbuka dan lega. Begitu pula rasa bingung, susah, dan takut akan menghilang. Tidaklah kita terlihat wajah orang-orang saleh kecuali akan menetap cahaya keterangan dan kelapangan hati, serta mendapat sinar ketakwaan dan rasa takut pada Allah. Itu pula yang dipahami dari ungkapan, wajah adalah cerminan hati. Tidak salah pula orang yang mengatakan, tidakkah seorang menyembunyikan sebuah rahasia, kecuali Allah akan memperlihatkannya dalam raut wajahnya dan kesalahan lisannya. Keempat, adalah merenungkan keagungan Sang Pencipta. Hal ini sejalan dengan fungsi akal dan hati, sebagaimana dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 190. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu mengingat Allah melalui keagungan-keagungannya dan jangan bergantung kepada selainnya. Sebab ketika hati sudah bergantung kepada makhluk, maka ia akan tersiksa oleh makhluk tersebut. Baik makhluk dimaksud berupa anak, istri, kendaraan, perhiasan maupun yang lainnya. Maka dasarilah hubungan kita dengan makhluk atau dengan dunia karena Allah. Maka niscaya hubungan itu akan mendatangkan kelapangan dan kekuatan hati. Itu baru satu contoh. Kaitan ini, seorang ulama menyatakan, setiap kali hati bertambah cinta kepada Allah, maka ia bertambah pula penghambaannya kepada Allah, dan bertambah pula kecintaan dan kebebasannya dari selain Allah. Kelima, perkara yang dapat memperbaiki kondisi hati ialah amalan saleh dengan berbagai macam jenisnya. Dalam hal itu, Ibnu Abbas menyatakan, kebaikan itu akan melahirkan cahaya bagi hati, sinar bagi wajah, kekuatan bagi badan, tambahan untuk rezeki dan kecintaan dalam hati makhluk. Sebaliknya, keburukan hanya akan menimbulkan bekas hitam pada wajah, kegelapan dalam hati, keletihan bagi badan, kekurangan dalam rezeki, dan kemarahan dalam hati makhluk. Innal abda idza ahta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Artinya, jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Keenam, menggunakan hati sesuai dengan tujuan penciptaannya. Ketahuilah, hati diciptakan untuk menjadi salah satu hamba Allah. Ia tercipta untuk menunaikan amalan-amalan yang luhur, seperti bertauhid, tafakur, tasyakur, berzikir, dan sebagainya. Namun, jika hati itu rusak, maka amalan mulia itu tak akan terlaksana. Ketujuh, berzikir dan membaca Al-Quran. Banyak sekali hadis yang berbicara tentang ini, namun pepatah mengatakan, cukuplah kalung yang membelit leher. Sulaiman Al-Khawas menuturkan, zikir bagi hati ibarat makanan bagi tubuh. Namun, tubuh tidak akan merasakan lezatnya makanan selama tubuh tersebut sakit.
Demikian halnya dengan hati, ia tidak akan merasakan manisnya zikir selama ia sedang cinta kepada dunia. Dan perlu diingat bahwa berzikir akan mendatangkan ketenangan hati, sebagaimana dalam Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 13 surah 28. Kaitan dengan penawar hati, indah sekali apa yang ungkapkan sebuah syair dalam versi Madura. Mari semua yang ada di studio untuk ikut bersama. 1, 2, 3. Tampena te panika lema perkara maca Quran kiki bermakna. Nomor 2 salat malam elakoni. Nomor 3 oren soleh kancani. Nomor 4 zikir malam pako besar. Nomor 5 kelem lapar lebur pasar. Pasrah rasa sebisa ngelakoni. Insya Allah Gusti Pangeran nyampeteni. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.